ini terus berbuah. Oh, mana tuh yang berbuah? Jati Waras. Nah ya, ayah proses seperti itu. Dulu kan dulu. Proses supaya. Kalau ngelaknya itu steak atau tina biji? Grafik. Grab. Iya. Iya, bunganya. Model dan segala varian. Iya, sekarang anggur mana ya? Kanada atau mana? Ukraina. Oh, China. Ukraina, India, Sekarang masuk. Jepang. Sekarang masuk yang apa? India ya. Anggur merah, anggur hijau. Banyak. Oh, jadi Nah, dari anggur merah tuh banyak varietasnya. Anggur hijau sama, anggur hitam sama. ya kuning. Tangkal di pas panen seberapa kilo? Masnya 1 kilo, 2 kilo? Lebih. Oh, lebih nih. Kadang-kadang satu kadang-kadang satu jempol berapa kilo? Kilo rata-rata. Jempol. Kali serat kali 70 50 jempol Sekitar saya 35 kiloan ya, Pak. 35 kilo. tapi sekarang udah habis. Ya bener 1 kali Panen. Iya. Pemasaran kemana tersesat? Kalau di anggur mah sebenarnya Tanya, Pak. bukan di buahnya, Pak. Di bibit sama di cutting sama di entres. Kalau untuk skala buah kan perlu lahan yang cukup luas, maintenance lebih ekstra. Cuman kebanyakan mayoritas sekarang mainnya di situ bibit, prioritas utama itu bibit. Terus entres, stok. Ya, di situ mainnya anggur. Prospekturnya di situ. Sejauh ini belum banyak, Pak, minim persen juga. Nah, kita adalah belum yang berkebun juga. Kalau kita sudah berkebun, jadi kita bisa bicara masalah hasil. Tapi kalau prediksi saya tuh, Pak, paling sekarang banyak apa namanya tukang buah-buah di mobil kan, ya peluang. Gitu. Bisa. Bahkan yang lebih pas lagi, ketik langsung nah, sambil selfie. agrowisata. Agrowisata. Jatuhnya ke agrowisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pariwisata Indonesia. Kami tim Prawita Genpari saat ini sedang berada di tengah-tengah para petani anggur di Tasikmalaya yang diketuai oleh PAII, dan ini komunitasnya para pecinta pertanian di bidang pengangguran katanya begitu ya. Poin yang terpentingnya begini, di samping anggur sebetulnya di sini juga tampak ada banyak benih ini duren gitu ya. Tapi yang terutama ini para petani anggur. Prawita Genpari tentunya sangat mengapresiasi dan mendukung program ini. Erat kaitannya dengan banyak hal, tidak semata-mata masalah nilai ekonomi dari buahnya saja, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak ini memberikan penjelasan ya, dari banyak sumber-sumber yang lainnya kaitannya dengan pembibitannya atau pembenihannya ya. Lalu nanti ya ini kaitannya lebih ke wisata edukasi dan sekaligus wisata hobi gitu. Bagi orang yang mencintai untuk pertanian pengangguran ini ya, tidak semata-mata soal kilogram anggurnya, tapi dengan melihat keindahan anggurnya saja itu udah sebuah kenikmatan. Makanya konsep semacam ini di samping menyangkut masalah kemandirian kebutuhan anggur, sekaligus sebetulnya bisa mengurangi larinya devisa dalam negeri ke luar negeri hanya untuk pembayaran import anggur. Nah, dengan demikian cikal bakal di daerah pusat pembenihan di Tasikmalaya ini mudah-mudahan bisa menjadi instrumen yang bisa menginspirasi bangsa bahwa satu waktu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi sekaligus mudah-mudahan Indonesia bisa mengimpor. Ini sebetulnya kalau kita bicara riwayat dan sejarah, Indonesia menjadi memiliki pelajaran yang sangat bermakna ketika kami ya melakukan survei ke beberapa pusat pembibitan dan buah-buahan di Bangkok, di Chiang Mai, termasuk juga di Songkhla dan
di Pattaya ya, beberapa hal yang menarik. Mereka yang sukses itu dulunya kalau kita lihat sejarahnya belajar di IPB Bogor. Persoalannya kemudian mereka setelah belajar di Bogor pada tahun udah lama sekali, mereka kembali ke tanah airnya dan mampu membangun. Sementara Indonesia sempat terlena, ya faktanya pertanian kita mundur. Nah mudah-mudahan cikal bakal yang diinisiasi oleh PAI dan teman-teman semua ini bisa menginspirasi bahwa pertanian Indonesia harusnya unggul minimal di Asia. Kalau bisa di internasional harusnya lebih. Kenapa? Karena keunggulan Indonesia ini tanahnya subur, ya, sangat cocok dengan aneka pertanian, termasuk anggur saat ini yang biasanya diilustrasikan di tempat-tempat yang dingin, di Eropa, Amerika maupun di Kanada. Bahkan kita juga sempat sebelumnya melihat ya pohon kurma yang sebelumnya diilustrasikan di tempat-tempat panas, sekarang di Indonesia bahkan di Tasik pun ini sudah subur sekali berbuah. Nah ini teman-teman para pecinta pariwisata, kaitannya dengan karena Genpari juga mengembangkan yang disebut wisata 4P, pertanian, perkebunan, pertanian, dan peternakan. Ini menjadi kata kunci. Mudah-mudahan sekali lagi segala jerih upaya yang diinisiasi oleh PAI dan seluruh anggota komunitas anggur di Tasikmalaya ini bisa menginspirasi Indonesia. Ini adalah hadiah terbaik dari warga Tasik untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas Angguran Tasikmalaya. Nah, ini